Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali anak-anakku sekalian. Pada hari ini kita masuk pada tema 7, subtema 1, yaitu peristiwa dalam kehidupan, ya. Yaitu peristiwa dalam kehidupan, ya. Namun sebelum kita mengulangi atau mengawali kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita awali kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku sekalian, kedatangan bangsa Eropa yang pertama kali datang di Indonesia adalah bangsa Portugis, kemudian disusul oleh bangsa Spanyol. Kemudian pada tahun 1596 orang-orang Belanda sampai ke Indonesia yang di bawah komando Cornelis de Houtman, ya. Jadi pada tahun 1596 ya Belanda masuk ke Indonesia, adapun komandonya adalah Cornelis de Houtman, ya. Untuk menghindari persaingan dagang, Belanda kemudian mendirikan yang disebut dengan Kongsi Dagang. Pada tahun 1602 Belanda mendirikan yang disebut dengan VOC, ya. Pada awalnya markas VOC ini berada di Maluku, kemudian pindah ke Batavia. Adapun Gubernur Jenderal VOC pertama adalah Viterbos, ya. Kemudian digantikan oleh J.V. Coin, ya. Yang dimana VOC ini banyak menimbulkan penderitaan bagi rakyat Indonesia yang akhirnya menimbulkan perlawanan atau pemberontakan dari rakyat Indonesia, ya. Untuk lebih jelasnya anak-anak sekalian nanti bisa dibaca, ya, teks tentang kedatangan bangsa Eropa yaitu pada tema 7, tepatnya di halaman 4, ya. Mengapa bangsa-bangsa Eropa menjajah Indonesia? Ya, karena bangsa Indonesia itu merupakan salah satu bangsa di dunia yang begitu banyak memiliki kekayaan alam, baik itu berupa hasil bumi maupun bahan tambang. Nah, ada faktor penyebab terjadinya penjajahan, yaitu disebabkan oleh faktor dari dalam negeri dan juga disebabkan dari faktor luar negeri, ya. Jadi ada beberapa penyebab, ya, yang dimana penyebab ini menjadi salah satu faktor, ya, di antara faktor dari dalam negeri dan juga faktor luar negeri. Faktor dalam negeri diantaranya yaitu mudah dipengaruhi bangsa asing, ya. Yang kedua, kurangnya persatuan dan banyak timbul perpecahan. Yang ketiga, Indonesia sangat mudah diadu domba oleh negara asing. Faktor yang keempat adalah Indonesia waktu itu kurangnya pendidikan. Nah, ini adalah faktor-faktor yang dari dalam negeri, ya. Faktor-faktor dari dalam negeri. Nanti anak-anak sekalian bisa dilihat di halaman 6 sampai dengan halaman 8, ya. Yang berikutnya adalah faktor dari luar negeri, ya, faktor luar, ya. Tadi faktor dalam, sekarang faktor luar. Yang pertama adalah penyebabnya pencarian rempah-rempah, ya. Yang kedua adalah penjelajahan samudra. Yang ketiga adalah ambisi untuk menemukan wilayah baru, ya. Ada 3 faktor dari luar negeri, ya, di mana faktor yang ketiga ini adalah ambisi untuk menemukan wilayah baru. Ada 3 prinsip yang mereka jadikan pedoman yang disebut dengan 3G, yaitu mencari kekayaan gold, kejayaan glory, dan menyebarkan agama yang disebut dengan gospel, ya. Yang dimana 3 prinsip ini disebut dengan 3G. Ya, 3G ini antaranya mencari kekayaan gold, kejayaan glory, dan juga menyebarkan agama, ya. Tugas, ayo mencoba anak-anak sekalian nanti bisa kerjakan, ya, pada halaman 8, ya. Di situ penyebab terjadinya penjajahan bangsa Indonesia oleh bangsa asing. Yang pertama penyebab dari dalam negeri, yang kedua penyebab dari luar negeri atau penyebab internal dan eksternalnya, dalam dan luarnya, yang nanti bisa diisi, ya. Baiklah anak-anakku sekalian, terima kasih atas perhatian pada hari ini. Kita cukupkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan
apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat untuk anak-anakku sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.